Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku. Hari ini kita memasuki materi yang pertama, yaitu peluang kejadian majemuk. Dalam bab ini, nanti ada 4 subbab yang harus kalian pelajari. Yang pertama, yaitu peluang kejadian saling lepas. Yang kedua, peluang kejadian tidak saling lepas. Yang ketiga, peluang kejadian saling bebas. Yang keempat, yaitu peluang kejadian bersyarat atau peluang kejadian tidak saling bebas. Untuk yang pertama, kejadian saling lepas. Apa pengertian saling lepas? Dikatakan saling lepas itu jika antara kejadian A dan B tidak bisa terjadi secara bersama-sama, atau bisa dikatakan juga antara anggota kejadian A dan anggota kejadian B itu tidak ada yang sama. Jika digambarkan dalam diagram, kejadian saling lepas bisa digambarkan atau ditunjukkan sebagai berikut. Di situ terlihat kalau antara kejadian A dengan kejadian B, anggotanya tidak ada yang sama, sehingga diagramnya tidak berpotongan. Dengan kata lain, anggota A dan anggota B tidak ada yang sama atau A irisan B sama dengan himpunan kosong. Untuk menghitung peluang kejadian saling lepas, bisa kita gunakan rumus ini. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jika anggota A dan anggota B tidak ada yang sama. Contohnya, 2 buah dadu dilambungkan bersama. Berapakah peluang muncul jumlah kedua mata dadu 4 atau 6? Nah, perhatikan soalnya. Jika soal menggunakan tanda hubung atau, maka dia termasuk soal peluang saling lepas atau peluang tidak saling lepas. Sedangkan nanti ada penghubung lain selain atau. Di sini karena soalnya 2 buah dadu dilambungkan bersama, maka kita tentukan dulu daerah sampelnya. Bisa kita gambarkan dalam tabel seperti ini. Untuk angka yang di atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini adalah mata dadu untuk dadu yang pertama, sedangkan yang ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini mata dadu untuk dadu yang kedua. Sedangkan 1,1 sampai 6,6 ini adalah gabungan dari dua dadu yang dilambungkan bersama atau biasa kita sebut sebagai ruang sampel. Sedangkan banyaknya, ini banyaknya pelemparan mulai 1,1 sampai 6,6 itu disebut jumlahnya itu disebut sebagai NS. Ini ya, untuk pembahasan. NS-nya 36. Dari mana? Dari ini. 1,1, 1,2, dan seterusnya sampai 6,6. NA adalah kejadian A. Kejadian A itu apa? Jumlah mata dadu 4. Yang mana? Ini. 3,1. 3 ditambah 1, 4. 2,2, 4. 1,3 juga 4. Sehingga NA-nya ada 3 yang saya beri warna merah. Untuk NB, kejadian B adalah jumlah mata dadu 6. Yang mana? Ini 5,1, 4,2, sampai 1,5. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga NB-nya adalah sama dengan 5. Di sini nampak bahwa antara anggota A yang saya beri warna merah dengan anggota B yang saya beri warna hijau itu tidak ada anggota yang sama. Sehingga kejadiannya disebut saling lepas. Untuk menghitung peluangnya, kita bisa gunakan peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A-nya 3/36. Dari mana? Dari NA dibagi NS. NA-nya 3, nih, NS-nya 36. Sedangkan untuk peluang B, 5/36. Diperoleh dari mana? Dari NB dibagi dengan
NS-nya. NB-nya 5, NS-nya 36. Sehingga diperoleh hasil sama dengan 8/36. Yang kedua adalah peluang tidak saling lepas. Dikatakan tidak saling lepas jika antara kejadian A dan kejadian B dia bisa terjadi secara bersama-sama, atau dengan kata lain antara anggota A dan anggota B ada yang sama. Bisa digambarkan dalam diagram, bentuknya seperti ini. Ya, anggota A dan anggota B ada yang berpotongan, ada yang beririsan. Sehingga dia dikatakan tidak saling lepas. A irisan B-nya tidak sama dengan himpunan kosong. Artinya ini dia ada anggota yang sama. Berarti anggota irisannya dia tidak kosong. Untuk menghitung peluang tidak saling lepas, bisa kita gunakan peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Kenapa di sini ditambahkan peluang A irisan B? Karena dari diagram nampak sudah ada anggota A dan anggota B yang sama. Selanjutnya, contoh soal. Dari setumpuk kartu remi akan diambil sebuah kartu. Berapa peluang kartu terambil, yaitu kartu berwarna merah atau kartu as? Kita lihat dulu ruang sampelnya. Ini ya, ini kartu remi. Mulai dari hitam, ini ada 4 macam. Kemudian kita hitung NS-nya. NS-nya keseluruhan ada 52 kartu. Sedangkan untuk NA adalah kejadian kartu berwarna merah. Di sini ada 2 deret kartu berwarna merah dengan jumlah totalnya 26. Sedangkan NB adalah kejadian munculnya kartu as. Ada 4 ya, yang pojok paling kanan ini. Ada 4 kartu as. Dari situ ada 2 kejadian yang muncul bersama-sama, yaitu mana? Kartu as ini yang berbentuk segi 4 sama kartu as yang berbentuk hati. Sehingga untuk NA irisan B-nya itu ada 2 kartu. Selanjutnya, kita menghitung peluang terambilnya kartu berwarna merah atau as. Kita gunakan PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. PA berarti NA dibagi NS, NA-nya 26, NS-nya 52, PB, NB dibagi NS, NB-nya 4, NS-nya 52, dikurangi PA irisan B. A irisan B di situ ada 2. Ini ya, A irisan B-nya 2. NS-nya 52, berarti 2/52. Tinggal kita tambahkan dan kita kurangi. 26 tambah 4, 30. 30 dikurangi 2, 28. Jika bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Tapi jika tidak bisa disederhanakan, maka cukup sampai di situ saja. Yang ketiga, ada kejadian saling bebas. Apa saling bebas? Dikatakan saling bebas jika terjadinya kejadian A itu tidak mengganggu kejadian B. Untuk rumusnya, peluang kejadian saling bebas disimbolkan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Contohnya, dalam sebuah kantong terdapat 5 bola hitam dan 4 bola putih. Akan diambil 2 bola dari dalam kantong satu persatu. Dengan ketentuan, bola yang sudah diambil dikembalikan lagi ke dalam kantong. Kita disuruh menghitung berapakah peluang terambilnya bola hitam pada pengambilan pertama dan bola putih pada pengambilan kedua. Di sini ada ketentuan bahwa bola yang sudah diambil
dikembalikan lagi ke dalam kantong. Sehingga untuk pengambilan yang kedua, jumlah bola yang berada di dalam kantong masih tetap sama. Artinya, antara kejadian A tidak akan mengganggu terjadinya kejadian B. Ini ya pembahasannya. NS sama dengan 9. Ini adalah jumlah semua bola. Bola hitam ditambahkan dengan bola putih. Sedangkan NA jumlahnya 5, yaitu bola hitamnya saja. NB-nya 4, jumlah bola putihnya saja. Bagaimana menghitung peluangnya? Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Peluang A-nya NA dibagi NS, NA-nya 5, NS-nya 9, berarti di sini 5/9. Peluang B-nya NB dibagi NS, yaitu 4/9. Tinggal kita kalikan, 5 kali 4, 20, 9 kali 9, 81, diperoleh 20/81. Yang terakhir adalah tidak saling bebas. Dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A mempengaruhi kejadian B. Untuk rumus peluangnya, peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B bersyarat A. Artinya peluang B terjadi setelah peluang A. Dan peluang A mempengaruhi peluang B. Contohnya, sama seperti soal yang tadi, dalam sebuah kantong terdapat 5 bola hitam, 4 bola putih, akan diambil 2 bola dalam kantong satu persatu dengan ketentuan bola yang sudah diambil dia tidak dikembalikan lagi ke dalam kantong. Bedanya, kalau soal yang pertama tadi dia dikembalikan, kalau yang ini dia tidak dikembalikan ke dalam kantong. Berapakah peluang terambilnya bola hitam pada pengambilan pertama dan bola putih pada pengambilan kedua? Nah, bedanya mana? Bedanya pada NS. Di sini NS-nya ada 2. NSA sama NSB. NSA berarti ruang sampel ketika pengambilan A jumlahnya 9, total keseluruhan, sedangkan NSB jumlah setelah diambil 1 bola atau pada kejadian A, sehingga sisanya tinggal berapa? 8. Menghitung peluangnya, peluang A irisan B, peluang A kalikan peluang B bersyarat A. Nah, NA dibagi NSA, NB dibagi NSB. Jadi bedanya di NS-nya. Ada 2 macam NS. Kalau untuk yang tadi, dia hanya ada 1 macam NS saja. Diperoleh 20/72. Demikian anak-anak pembahasan materi peluang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan tetap semangat ya.